Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatifillah rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita ingin melanjutkan membaca sirah nabawiyah, di mana bab yang akan kita baca ini adalah terakhir tentang apa dulu? Perang Tabuk ya. Perang Tabuk. Maka itu menandakan perang terakhir kali antara umat Islam dengan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu yang terjadi adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang terjadi adalah saat itu kemudian manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Maka setelah itu banyak kemudian utusan-utusan dari bangsa Arab atau di sekitar Jazirah Arab yang datang ke Madinah kemudian masuk ke dalam agama Islam. Di antara yang diabadikan dalam kitab-kitab sirah ini adalah tentang Islamnya sahabat Adi Ibn Hatim At-Ta'i. Adi Ibn Hatim At-Ta'i, ayahnya yaitu Hatim At-Ta'i, itu terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Jadi orang Arab kalau berbicara masalah dermawan, maka semuanya setuju Hatim At-Ta'i itu adalah salah seorang yang paling dermawan. Di antara bentuk kedermawanannya, beliau pernah ditanya atau dia pernah ditanya, ada enggak orang yang lebih dermawan dibandingkan engkau wahai Hatim At-Ta'i? Maka Hatim menjawab, ada. Siapa? Hatim kemudian bercerita, saya pernah singgah ke rumah seorang anak yatim. Anak yatim itu punya 10 ekor kambing. Ketika saya singgah, maka kemudian saya dijamu oleh anak yatim itu, disembelihlah kambing tersebut. Nah, yang paling saya suka itu adalah kepala kambing bagian otak kambing. Itu yang karena tahu bahwa saya suka dengan otak kambing, maka anak itu menyuguhi saya otak kambing. Terus seperti itu sampai kemudian ketika saya mau pulang, saya melihat di sekitar rumahnya itu banyak berceceran darah kambing. Kenapa? Karena ternyata 10 ekor kambing yang dimiliki anak yatim itu semuanya dia sembelih untuk otaknya disuguhkan kepada Hatim At-Ta'i. Kamu potong keseluruhan kambingmu yang 10 itu untuk menjamuku. Nah, dia, iya, karena saya tahu engkau itu yang paling suka adalah bagian otaknya. Ya udah, masa saya bakhil dengan sesuatu yang engkau suka? Apa kata orang Arab itu? Mereka dulu terkenal sangat karom, sangat dermawan. Hanya diberikan. Kemudian Hatim ditanya, apa yang engkau berikan untuk anak yatim itu sebagai gantinya? Maka aku berikan kepada anak yatim itu, karena dia sudah memotong 10 ekor kambing untuk menjamu dia, 300 ekor unta dan 500 ekor kambing. Ini orang kemudian, kalau begitu kamu lebih dermawan dong dibandingkan anak yatim tersebut. Hatim At-Ta'i, enggak. Saya memberikan dia 300 unta, 500 ekor kambing, dibandingkan unta dan kambing yang saya miliki itu sangat sedikit.
Lah dia yang dia punya cuma 10 ekor kambing dipotong semuanya. Berarti semua harta yang dimiliki saat itu diberikan untuk menjamu saya. Lebih karom mana? Lebih dermawan mana? Saya ngasih 300 onta, 500 kambing, tapi onta dan kambing saya ribuan, puluhan ribu gitu kan. Dia ngasih 10 tapi punya dia cuma 10 itu dok. Maka lebih karom dia. Nah, kadang ya terus terang kadang saya misalnya kalau ada sumbangan atau apa untuk pondok, kadang mau nerima dari orang yang saya tahu dia kerjanya buruh harian misalnya, itu serba salah gitu. Lah ya, ketika kita menerima katakanlah gitu kan, loh yang dia berikan itu hasil kerja dia sehari penuh. Itu sehari penuh. Nah, maka kadang orang-orang miskin ini ketika infak ini lebih dramatis kan. Ketika dia memberikan 50.000 bagi dia itu uang sehari itu dia dapatkan 50.000 kemudian dia infakkan, itu kan sama saja dia menginfakkan apa yang dia dapatkan sehari itu. Orang infak 1 miliar tapi hartanya 100 miliar, dibanding hitung persenan berarti cuma berapa persen? Cuma 1%, gitu kan? 1 miliar besar, tapi bagi dia itu cuma 1%. Lah orang yang kerja untuk dimakan hari itu, kerja hari itu untuk dimakan hari itu, kan? Orang kerja sekarang berapa? 70, 60, 70. Terus dia infak 50.000, itu berapa persennya? Ya kan? Itu berapa persen? Maka kata Hatim At-Tai, oh enggak, anak yatim itu jauh lebih dermawan dibandingkan saya, karena dia memberikan semua yang dia miliki saat itu. Kadang seperti itu. Nah itu Hatim At-Tai. Nah nanti Hatim punya anak namanya Adi. Berarti Adi ibn Hatim At-Tai. Adi ibn Hatim At-Tai ini dia menganut agama Rakusiyah. Rakusiyah itu kalau di sini diartikan agama campuran antara Nasoro dan Soibin itu loh. Soibah. Percampuran antara agama Nasrani dan agama Soibiyah. Adi ibn Hatim At-Tai pada awalnya dia kabur ke daerah Syam, karena di Syam itu mayoritas dulu adalah beragama Nasrani. Adi ibn Hatim At-Tai memang mengatakan agamanya Nasrani, tapi sebenarnya dia adalah penganut Rakusiyah. Nah, singkat cerita kemudian Hatim At-Tai ini ya, dia memiliki gagasan. Ternyata ketika dia lari ke Syam, keadaannya tidak jauh lebih baik dibandingkan ketika dia bersama umat Islam. Maka kemudian Adi ibn Hatim At-Tai berkeinginan untuk menemui Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia itu cuma raja atau pendusta, maka nanti saya akan tahu. Tapi seandainya dia benar nabi, ya udah tinggal saya ikuti. Maka datanglah kemudian Adi ibn Hatim At-Tai menemui Rasulullah SAW. Faqama Rasulullah SAW fantalaqa bi ila baitihi. Lalu Adi ibn Hatim bercerita, kemudian Rasulullah SAW berdiri dan mengajakku untuk pergi ke rumahnya. Fa wallahi innahu la'amidun bi ilaihi idh laki yadhu imra'atun dha'ifatun kabiratun fastauqafathu. Fa waqafa laha tawilan tukallimuhu fi hajatiha. Fakultu fi nafsi wallahi ma hadza bimalik. Adi cerita, ketika Rasulullah ngajak saya pulang, maka di tengah jalan
ada seorang wanita tua yang lemah menghentikan Rasulullah, lalu ngajak ngobrol Rasulullah SAW ya tentang kebutuhannya. Maka Rasulullah kemudian berhenti, kemudian sekian lama ngobrol dengan wanita tua itu. Dulu Rasulullah seperti itu. Ketika ada seorang wanita tua, kadang gitu, orang tua itu kadang butuh teman untuk diajak bicara, kadang seperti itu. Ya. Maka kalau ada mbah-mbah, kita mampir ke rumah mbah siapa lah serah, yang dia merasa kesepian, itu pasti di situ kita akan diajak ngobrol lama gitu kan. Pasti gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dia merasa kesepian, nggak ada yang menemani gitu loh. Kadang cuma diajak ngobrol tok. Rasulullah SAW ketika diajak ngobrol oleh wanita tua seperti itu, Rasulullah sabar gitu, sampai sekian lama, sampai kebutuhannya selesai, baru kemudian Rasulullah pulang. Sabar. Diajak ngobrol sama mbah-mbah yang sabar, jangan cuma sama sama mbah-mbah. Kalian pernah ngobrol sama mbah-mbah yang mungkin tidak kalian kenal, tapi dia ngobrol itu akan lama, dia cerita ke sana, cerita cucunya satu persatu, cerita ya gitu. Harus sabar. Rasulullah dulu seperti itu. Ketika sedang jalan pulang dihentikan sama mbah-mbah, diajak ngobrol sampai sekian lama. Maka sampai Adi mengatakan, wallahi ma hadza bimalik, ini bukan perilaku raja. Kalau seandainya Muhammad itu raja, tidak mungkin raja kok perilakunya seperti itu. Tidak mungkin raja kok diajak ngobrol oleh seorang wanita tua yang bukan siapa-siapa sampai sekian lama terus sabar seperti itu. Ini pasti bukan raja. Tsumma madha bi Rasulullah. Kemudian setelah selesai, Rasulullah SAW mengajak Adi hatta idza dakhala bi baitah, sampai masuk ke rumah beliau, tanawala wisadatan min adamin muhsyawwatin lifan faqadhafaha ilayya. Ketika masuk rumah, kemudian Rasulullah SAW kalau di sini mengambil wisadah, itu semacam bantal untuk alas duduk. Ada yang mengatakan tikar lah. Diberikan kepada Adi untuk duduk di tikar itu atau di bantal alas duduk itu. Faqultu bal anta fajlis 'alaiha. Adi menolak. Lihat perabotan rumah Rasulullah itu enggak akan dijumpai seperti perabotan di rumah kita. Rumah kita penuh perabotannya sampai orang jalan sulit mau lewat mana. Di situ ada lemari, di sini ada guci, di balik guci ada gitu. Itu rumah kita. Perabotan rumah Rasulullah diceritakan oleh Hasan Al-Basri ya, salah. Ketika masuk rumah Rasulullah yang asli itu, maka ketika orang masuk dia ngangkat tangannya bisa menyentuh atap rumahnya. Tingginya seberapa? Kalian masuk, tangannya diangkat, itu bisa nyentuh atap rumah Rasulullah. Cuma ruang tamu, sekat, terus kamar. Selesai. Perabotannya apa tadi? Kata Adi, adalah semacam alas untuk duduk, itu pun cuma satu. Adi disuruh duduk, Adi menolak. Engkau yang duduk. Rasul, enggak, engkau yang duduk. Maka kemudian Adi duduk di alas itu. Apa yang dengan Rasulullah duduk di atas tanah. Rasul duduk di atas tanah. Maka kemudian Adi mengatakan, ini juga bukan perilaku raja. Tidak mungkin kalau dia adalah raja kok perilakunya seperti ini. Tidak ada raja kok mau duduk di atas tanah, tamunya disuruh duduk di atas tikar. Tidak mungkin. Nah, itu perabotan Rasulullah. Jadi enggak seribet sekarang. Suatu ketika Rasulullah SAW dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau enggak salah. Beliau habis bangun tidur. Apa yang dilihat oleh Umar? Umar melihat ada bekas-bekas di punggung Rasulullah dari tikar. Karena tikarnya terbuat dari pelepah kurma. Kita tidur ada bekasnya. Umar Rasulullah kan, seorang yang sangat dekat dengan Allah,
Kalau mau dunia juga ya sudah dibuka untuk beliau, tetapi untuk tidur saja sampai membekas di punggungnya. Mending kalian meskipun kasur tipis itu tidak sampai bekas kan? Aziz, ada bekas di punggung kamu? Enggak sampai kan? Rasulullah sampai membekas di punggungnya gara-gara tikernya itu tiker yang keras. Enggak ada. Maka sebenarnya ya santri itu jangan tidur di kasur yang terlalu tebal sebenarnya. Pertama, ya sulit bangun. Bahkan ada seorang pimpinan pesantren besar, mungkin kalau saya sebut namanya kalian tahu semua gitu. Tapi dia tidak pernah mau tidur di kasur yang tebal, tak pernah mau. Kalau pesantrennya itu udah besar sekali, dia nggak mau. Udah. Nah, tidurnya ya di kasur tipis ya, kayak kasur kalian. Jadi kalau sekedar kasur tipis kalian mengeluh gitu kan, sakit semua anak. Sakit semua. Lihat Rasulullah sampai membekas punggung beliau. Tapi Rasulullah ketika Umar mengusulkan, maaf gimana lah perabotannya, Bu. Ya kata Rasulullah, apa urusan saya dengan dunia gitu. Saya nggak ada urusan sama dunia. Udah dunia yang penting bisa hidup, selesai. Nggak terlalu peduli. Nah, itu perabotan rumah Rasulullah SAW sesederhana itu. Dan rumah Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga sesederhana itu. Meskipun ya di hadis yang lain Rasulullah mengatakan di antara bentuk kesenangan itu adalah al-baitul wasi', rumah yang luas itu. Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi rumah beliau sendiri sangat kecil. Sangat kecil. Masih lihat ya hadis ketika Rasulullah sholat tahajud, kemudian ketika akan sujud maka harus nepuk-nepuk Aisyah karena Aisyah selonjor. Jadi ketika Aisyah selonjor itu sujud saja sudah tidak bisa, kan gitu, karena sudah saking kecilnya. Rumah kita kan Bapak mau sujud mau guling-guling pun itu gambaran rumah Rasulullah seperti itu. Meskipun ya bukan berarti kemudian rumahnya harus enggak, Rasul sendiri mengatakan hal baitul wasi' tadi, rumahnya luas. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, sederhana seperti itu. Makanan pun seperti itu. Enggak pernah Rasulullah ribet masalah makanan, itu enggak pernah. Kalau kita baca sirah beliau, ketika beliau pulang dari masjid nemu istrinya, apa pertanyaannya? Ya Aisyah, hal indaki syai'? Aisyah, kamu punya sesuatu enggak? Itu ucapan Rasulullah kepada istrinya. Aisyah, punya sesuatu untuk dimakan? Kalau ada Rasulullah makan, kalau tidak ya udah, ini shaim, saya tak puasa hari ini. Sesimpel itu. Coba kita sama istri kita. Sudah ada kopi, sudah ada ini. Gara-gara ya nasinya mungkin belum matang, telat sedikit terus ngamuk kan gitu. Jam semua ini sego urung matang. Rasa hal-hal seperti itu tolong dibuat sederhana. Emang nggak usah dibuat sulit gitu. Ada apa? Oh ada nasi sama apa sambal terong. Sambal selesai ya. Oh terong tempe lagi. Tahu? Kenapa dibuat ribet? Tapi lihat, suatu ketika Rasulullah itu sudah puasa, sedang puasa, masuk ke rumah Aisyah. Aisyah datang menemui Rasulullah membawa makanan kesukaan Rasulullah. Rasulullah, ada orang yang ngasih hadiah. Wah, ini makanan yang sangat engkau sukai. Nah, ini sudah saya simpan. Nah, sekarang ini saya hidangkan. Rasulullah yang tadinya puasa itu langsung dibatalkan puasanya. Karena puasa sunnah. Batalkan puasanya untuk menghormati istrinya yang sudah menyimpankan makanan untuk suaminya. Maka Bapak meskipun sudah makan di luar,
Kalau istri di rumah, Mas itu makanan sayur sudah di meja, tolong dimakan meskipun sedikit. Jangan aku semangat yang jopo ngamuk. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Ketika Rasulullah puasa itu dibatalkan karena istrinya sudah capek-capek menyimpankan makanan. Itu kadang kesalahan kita. Sudah makan di luar, pulang istrinya nawari makan, bapak tolak dengan alasan sudah makan. Itu nanti jangan kalian lakukan. Itu perang 3 hari lah. 3 hari diam-diaman gara-gara hal seperti itu. Rasa makan. Tapi sebaliknya, ketika Rasulullah pulang nggak ada makanan, ya udah saya puasa. Sesimpel itu masalah makanan. Sekarang aja dibuat ribet. Maka kalian jangan terbiasa membuat ribet masalah makanan. Kalian pulang ke rumah, ibu kalian sudah masak apa? Wah, nggak ada telur, nggak ada. Ya sederhana, simpel aja lah masalah makanan. Nah, Rasulullah SAW mempersilahkan Adi untuk duduk, sementara Rasulullah duduknya di atas tanah. Rumah Rasulullah lantainya tanah gitu. Gak ada keramik, gonta-ganti tiap lebaran diganti keramiknya. Yes. Ya dalam bab ya silahkan kalau ada kemampuan silahkan gitu kan, tapi ya sesuai yang dibutuhkan aja. Karena ada di Palembang tuh kalau nggak salah orangnya kaya luar biasa, bangun rumah dia ngelihat rumahnya hampir jadi, cuma menurut dia terlalu maju semeter atau berapa gitu kan dari jalan, dirobohkan diganti itu. Ya kita enggak itu, uang dia cuma ya gitu. Ada yang seperti itu, ada bongkar sana bongkar sini. Dalam bab apapun. Nah, kendaraan atau apa ya udah selama masih bisa jalan harus pakai itu ganti seperti alam, kecuali kalau untuk bisnis ya silakan. Kemudian thumma madha fajalastu 'alaiha wa jalasa Rasulullah 'alal ard. Rasulullah duduk di atas tanah. Faqultu fi nafsi wallahi ma hadza bi amri malik. Maka aku berkata pada diriku, demi Allah ini bukan perilaku seorang raja. Tidak mungkin kalau dia raja kok seperti itu. Thumma qala ya Adi ibn Hatim, hal ta'lamu man ilahun siwallah. Mulai Rasulullah mendakwai Adi, karena Adi ini pemimpin kaumnya. Kalau Adi masuk ke dalam agama Islam, itu kaumnya mungkin lebih mudah untuk masuk Islam. Mulai didakwai oleh Rasulullah, wahai Adi, hal ta'lamu man ilahun siwallah. Apakah kamu tahu ada ilah, ada sesembahan selain Allah? Qultu la, tidak. Thumma qala hal ta'lamu syai'an akbaru minallah. Apakah kamu tahu sesuatu yang lebih besar dari Allah? Qultu la. Qal alam takun rakusiyan. Bukankah engkau penganut agama Rakusi? Qaumun lahum dinun bainan nasara was-sabi'ah. Satu kaum yang menganut agama percampuran antara agama Nasrani dan agama Sabi'ah. Sabi'ah itu penyembah apa? Bintang ya? Was-sabi'in itu. Yang bintang ya Ustaz. Qultu bala, ya. Qala awalam takun tasiru fi qaumika bil mirba'. Qultu bala, qala fa inna dzalika lam yakun yahillu fi dinik. Kalau kamu penganut agama Rakusiyah, lalu kenapa engkau memperlakukan mirba'? Mirba' itu 1/4 dari penghasilan pengikutnya itu untuk pemimpinnya. Itu 1/4 penghasilan pengikutnya, kaumnya diambil. Kamu memperlakukan mirba'? Ya. Fa inna dzalika lam yakun yahillu fi dinik. Bukankah hal itu tidak halal, haram dalam agamamu? Qultu ajal wallah. Iya, sebenarnya haram itu kan. Kata itu. Tsumma qala la'allaka ya Ati innama yamna'uka min dukhul fi hadha tin ma tara min hajati ahlihi. Fa wallahi la yushikanna al-mal an yafidha fihim hatta la yujadu man ya'khuduhu. Wahai Ati,
Mungkin kamu masih ragu untuk masuk ke dalam agama Islam karena kamu melihat mayoritas umat Islam itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Adi pemimpin kaumnya. Adi kamu mungkin terhalang masuk ke dalam agama Islam karena kamu melihat mayoritas pemeluk Islam itu orangnya miskin-miskin. Fawallahi, kata Rasulullah, demi Allah, nanti harta itu akan berlimpah di tangan umat Islam, hatta la yujad man ya'khuduhu, sampai nanti tidak ada orang yang mau mengambil. Orang diberi harta itu tidak mau karena semuanya sudah punya. Itu Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, apakah di Madinah semuanya sudah berkecukupan? Tidak, tapi Rasulullah paham nanti akan ada masanya umat Islam itu sampai pada puncak kemakmurannya, sampai-sampai nggak ada orang yang mau menerima sedekah. Dan itu betul terjadi pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kekuasaannya itu sampai ke Afrika, Asia sampai Afrika. Harta dibawa keliling siapa yang butuh gitu kan. Nggak ada yang mau ngambil. Sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz ini ada orang karyawannya banyak, tapi dia punya hutang. Boleh nggak dia diberi zakat? Kasih aja lah, kasih. Padahal karyawannya banyak, pembantunya banyak, cuma dia punya hutang, itu diberi zakat. Bayangkan, kalau kita di zaman Umar bin Abdul Aziz semua dapat. Nah, tidak ada orang yang ngambil harta saya itu. Tapi tadi, kapan kemakmuran seperti itu bisa terwujud? Ketika pemimpinnya gaya hidupnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Berkali-kali kita sampaikan, Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, berapa harta warisan yang ditinggalkan? Anak laki-laki? 0,5 dinar. Ya 2 juta sekian. Pemimpin loh. Kekuasaannya sampai Afrika. Harta warisan untuk anak laki-lakinya cuma 0,5 dinar. Nah, jadi kalau gaya hidup pemimpinnya bisa seperti itu, itulah kayaknya baru rakyatnya bisa makmur. Tapi kalau belum, belum, masih jauh. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wala'allaka innama yamna'uka min tukhulin fihi ma tara min kathrati aduwwihim wa qillati adatihim. Wahai adik, barangkali yang menghalangimu masuk Islam itu karena kamu melihat banyaknya musuh Islam dan sedikitnya jumlah orang Islam. Fa wallahi la yushikanna an tasma'a bil mar'ati takhruju minal qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhaf. Demi Allah, wahai Adi, nanti akan ada masanya di mana umat Islam itu aman. Sampai-sampai nanti ada seorang wanita, dia naik unta dari Qadisiyah. Qadisiyah itu dulu kekuasaan Persia. Nanti terjadi perang Qadisiyah, itu salah satu perang yang kemudian menutup peradaban Persia. Wahai Adi, nanti Islam itu akan aman, negeri Islam itu akan aman. Kamu akan melihat nanti ada seorang wanita sendirian di atas ontanya jalan dari Qadisiyah menuju Makkah. Untuk tawaf di sini tidak ada ketakutan sama sekali. Wala'allaka innama yamna'uka min dukhulin fihi annaka tara annal malika was sultan fi ghairihim wa imullah la yushikanna an tasma'a bil qusuril bid min ardi babil qad futihat alaihim. Wahai Adi, barangkali yang menghalangimu masuk Islam karena engkau melihat raja-raja dan para sultan itu masih ada dikuasai oleh bukan orang Islam. Demi Allah, nanti kamu akan mendengar istana putih yang ada di negeri Babil, Persia. Negeri Babil nanti akan dibuka untuk umat Islam. Dan itu nanti kejadian, kan? Persia itu nanti takluk ketika umat Islam di masa kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Persia tutup. Persia yang sudah menguasai peradaban dunia bersama Romawi
mungkin ratusan tahun itu tutup pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalah. Panglima terhebatnya Rustum itu nanti kalah sama panglima Islam. Romawi juga seperti itu, nanti tutup ya, kalah. Nah, ketika umat Islam menguasai ya, daerah Syam. Tapi ya tadi semua ada pelajaran. Kita harus belajar kenapa dulu umat Islam bisa menutup Persia dan Romawi. Itu ada sebab-sebabnya kan, itu kalian cari kenapa kok seperti itu. Pun sebaliknya ketika umat Islam jatuh, itu ya ada pelajarannya. Andalusia dulu ratusan tahun itu adalah dikuasai umat Islam. Kemudian jatuh. Maka para ahli sejarah menjelaskan di antara penyebab jatuhnya adalah ketika itu umat Islam saling bertikai antar kelompok, antar madhab, antar golongan. Kita lihat zaman sekarang, antar kelompok saling bertikai tidak? Ya, itu yang terulang kembali. Umat Islam dulu jatuh salah satu sebabnya itu. Kalau sebab itu kita jumpai sekarang, maka belum saatnya memang Islam ini akan bangkit. Karena masih gelut sendiri. Di antara penyebabnya adalah kejatuhan umat Islam. Saat itu umat Islam sudah mulai meninggalkan belajar. Umat Islam dulu orang yang sangat semangat dalam belajar. Perpustakaan itu rame. Masjid-masjid rame orang belajar. Tapi menjelang kejatuhannya, masjid-masjid mulai sepi, tempat-tempat belajar sepi, orang lari kemana? Hiburan. Orang sibuk untuk meramaikan tempat-tempat hiburan, Islam jatuh. Sekarang lihat zaman sekarang, sama persis. Ya? Tempat-tempat belajar itu sepi. 2 tempat yang sangat sepi saya jamin, 1 kuburan, 2 perpustakaan. Itu pasti sepi. Sekarang gitu. Tapi nanti kalau umat Islam sudah mulai semangat lagi belajar, semangat lagi dekat dengan Qur'annya, itu tanda-tanda awal mulai mau naik lagi. Begitu lemah lagi, jatuh. Dulu seperti itu. Maka kemudian Adi ibn Abi Hatim At-Ta'i ini melihat ya, bahwa ini bukan perilaku seorang raja. Kalau begitu ini benar-benar nabi, sehingga Adi memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang berikutnya adalah ini Haji Wada. Tapi sebelum Haji Wada itu terjadi pada tahun berapa? Haji Wada tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Fathu Makkah tahun 8. Kalau Fathu Makkah tahun 8, Rasulullah melaksanakan haji tahun 9. Kenapa? Tahun 10. Kenapa nggak dilakukan tahun 9? Itu nanti jadi pembahasan ilmu dalam usul fikih. Ada bab halil amr yaqtadil faur. Apakah kata perintah itu mengharuskan untuk segera dilaksanakan atau boleh ditunda? Kata perintah itu harus segera atau boleh ditunda? Kira-kira? Bagi yang mengatakan kata perintah boleh ditunda, mereka salah satunya berargumen dengan peristiwa ini. Rasulullah haji tahun 10, padahal tahun 9, tahun 8 bahkan Makkah itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Kenapa enggak tahun 9-nya lah? Kok boleh ditunda sampai tahun 10? Sehingga sebagian ulama berpendapat al-amru yaqtadit tarahi. Kata perintah itu
boleh ditunda. Kalau seperti itu berarti kalau bapak memerintahkan anaknya, terus anaknya bilang nanti pak ya, nggak boleh marah. Karena hukum asal kata perintah itu at-targhib. Ulama yang lain, jumhur mengatakan al aslu fil amri yaqtadil faur. Hukum asal kata perintah itu harus segera. Buktinya ketika bapak memerintahkan anaknya tidak segera dilaksanakan, maka orang tua akan marah. Maka marah itu bukti bahwa kata perintah segera dilaksanakan. Adapun kenapa Rasulullah SAW melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijriah? Karena perlu diketahui pada tahun 9 itu orang-orang kafir sekalipun mereka masih dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji itu kan orang-orang musyrik pun melakukan, cuma mereka ubah-ubah caranya. Maka tahun 9 itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah untuk mensterilkan daerah Makkah, sehingga mulai sejak setelah tahun itu 9 orang musyrik tidak boleh lagi ikut haji di Baitullah. Orang musyrik dulu haji, tapi hajinya ketika tawaf mereka tidak pakai baju. Tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai apa-apa, wis putar-putar telanjang. Langsung nggak ingin kan, nanti pas haji sampingnya orang telanjang muter-muter gitu. Maka pada tahun 9 itu Rasulullah merintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mensterilkan itu. Baru setelah itu orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji. Kalau mereka mau haji, masuk Islam, haji dengan cara Rasulullah SAW. Makanya kemudian Rasulullah melaksanakannya baru pada tahun ke-10. Harusnya segera, tapi ini ada seperti itu. Nah, maka pada tahun ke-10 Hijriah itulah kemudian Rasulullah SAW mengumumkan ingin melaksanakan ibadah haji. Dan sebagian ulama mengatakan ini adalah ibadah haji pertama dan haji terakhir. Karena Rasulullah ada khilaf, tapi semua sepakat bahwa setelah hijrah itu Rasulullah hanya melaksanakan ibadah haji 1 kali setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah apakah Rasulullah pernah haji atau tidak, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tapi semua sepakat setelah Rasulullah hijrah itu Rasulullah hanya haji sekali. Hanya haji sekali. Dan haji itu nanti yang disebut dengan Hajjatul Wada. Wada itu artinya apa? Perpisahan. Karena nanti di haji itu Rasulullah kemudian khutbah. Nah, khutbahnya itu semacam sudah ada isyarat. Kayaknya ini tahun terakhir kan saya bersama dengan kalian. Rasulullah mengumumkan untuk haji, lalu para sahabat berbondong-bondong datang ingin ikut haji bersama Rasulullah. Ada yang mengatakan jumlahnya 100.000, ada yang mengatakan 120.000. Ya intinya ini kan perkiraan, nggak tahu jumlah berapanya gitu kan. Tapi diceritakan oleh salah seorang perawi, ketika Rasulullah SAW kharaja minal Madinati li khamsi layalin bakin min Dzulqa'dah. Rasulullah keluar 5 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Karena haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Rasulullah keluar dari Madinah itu 5 hari terakhir, ya mungkin tanggal 24 atau tanggal 25 bulan Dzulqa'dah. Qala Jabir falamma istawat bihi naqatuhu fil baita nazartu ila maddi basari baina yaday Rasulillah min raqibin wa mashin wa an yaminihi mithlu dhalik wa an yasarihi mithlu dhalik wa min khalfihi mithlu dhalik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina wa alaihi yanzilul Qur'an. Sahabat Jabir menceritakan ketika sampai di Al-Baita maka aku melihat sejauh mata memandang ke depan, ke samping kanan, samping kiri, samping belakang, itu orang kelihatan sejauh mata memandang. Makanya sebagian ahli sejarah itu memperkirakan sekitar antara 100.000 sampai 120.000. Ada yang mengatakan 140.000. Pokoknya 100.000 lebih. Itu jumlah sahabat.
Jumlah sahabat itu ya 100 ribuan sekian. Ada yang antara itu. Tapi lihat, sebagian ulama mencatat dari 100 ribu lebih, maka sahabat yang sampai pada tingkat mujtahid itu hitungan yang paling banyak sekitar 21 orang. Bukan ini, tapi bacanya harus benar. Karena para sahabat itu orang yang sangat berhati-hati. Orang yang sangat berhati-hati. Tidak seperti kita sekarang. Semua berbicara, semua berfatwa. Semua yang menyelisihi fatwa dia dianggap menyimpang. Atau menyelisihi pendapat gurunya dianggap sesat. Seolah-olah gurunya itu derajatnya setingkat dengan Nabi. Para sahabat tidak. Mereka secara ilmu luar biasa. Mereka tetapi sangat berhati-hati dalam berfatwa. Sehingga sedikit sekali sahabat-sahabat besar itu yang mau berfatwa. Kadang ketika mereka duduk ditanya satu permasalahan, nyerahkan ke yang lain, muter gitu sampai kembali ke orang yang pertama baru mau berfatwa. Kadang seperti itu. Itu para sahabat. Saking mereka berhati-hati. Enggak, sekarang orang sudah semua bicara dan tidak ada kehati-hatian. Jadi tolong ya, kita yang masyarakat awam dan yang orang awam itu masih awam ya. Kita itu bukan siapa-siapa, awam. Nah, jauh dibandingkan para sahabat, jauh dibandingkan para ulama-ulama mujtahid itu. Jadi tolong ya, jangan mudah berfatwa. Nah, dari 100 ribu itu sebagian ahli sejarah mengatakan yang kemudian menjadi kualitasnya itu adalah kualitas pemimpin itu sekitar 2000. Dalam catatan Dr. Munir Al-Qutban kalau nggak salah 2000. Jadi 2000 mimpin 100.000 kan itu. Maka nanti ya banyak memang itu dibandingkan sahabatnya. Kalau dibandingkan kita ya semua sahabat layak menjadi pemimpin dibandingkan kita. Nah, maka kita jumpai kan cerita-cerita di mana sebagian sahabat ketika mau dijadikan pemimpin itu lari karena merasa tidak sanggup. Nah, enggak seperti kita kan. Enggak layak, enggak punya kualitas untuk memimpin, maksakan diri jadi pemimpin. Nah, enggak tahu. Pelung-pelung enggak tahu ngapain gitu kan. Ada masalah enggak tahu cara ngatasinya. Jangan maksakan. Tapi kalau kalian punya kapasitas itu juga amal yang luar biasa. Bukankah orang yang dinaungi di padang mahsyar kelak adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Berangkatlah Rasulullah SAW bersama ratusan ribu sahabat, 100 ribu lebih yang jelas, menurut perhitungan para ahli sejarah, berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian nanti para ulama berbeda pendapat. Haji yang dilakukan oleh Rasulullah itu haji apa? Haji ada 3 jenis. 1 haji bal. Haji ada 3. Haji apa bal? Haji Muhyiddin. Haji apa bal? Haji itu ada 3. Haji ifrad. Apa bal? Ifrad. Haji qiron dan haji tamattu. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Haji yang dilakukan oleh Rasulullah itu qiron, tamattu atau ifrad. Karena mereka berbeda pendapat, kemudian mereka juga berbeda pendapat mana haji yang lebih utama dari 3 itu. Ada yang mengatakan haji tamattu, ada yang mengatakan haji qiran, ada yang mengatakan haji ifrad. Tamattu itu seperti yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Itu tamattu. Jadi dia umroh dulu, kan, umroh, kemudian nanti selesai umroh tahallul, pakai pakaian biasa, baru nanti pakai umroh lagi ketika masuk tanggal 8, kalau dia mau ngambil tarwiyah, tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Jadi umroh
dan haji, di sela-sela umroh dan haji itu dia tadi sudah tahallul terus pakai pakaian biasa. Tamattu itu kan senang-senang gitu. Kalau qiron, dia umroh sampai haji itu tidak melepaskan pakaian ihramnya. Jadi terus pakai ihram terus. Kalau dia mulainya misalnya awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk sana, maka dia akan terus pakai ihram nanti sampai selesai haji. Qiron. Kalau ifrad itu cuma haji tok. Dia cuma haji saja. Nanti ada detail-detailnya itu kan, bukan pembahasan kita. Nah, Rasulullah SAW yang jelas kemudian melaksanakan ibadah haji. Itu kan. Nanti sekilas ibadah haji itu kalau kalian mau ngambil tarwiyah maka dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah kemana? Ini pas hajinya ya, kalau umrohnya sih seperti umroh-umroh itu. Tanggal 8 Dzulhijjah kemana? Ke Mina. Ke Mina. Ngapain? Udah di Mina. Apa yang dilakukan? Sholat 5 waktu di Mina, qasron duna jam'in. Dikosor tapi tidak di jamak. Itu tarwiyah, tapi jarang. Mungkin nanti yang berangkat biasanya si jamaah haji Indonesia langsung ngambil tanggal 9. Jarang yang ke Mina tarwiyah. Tanggal 8 di Mina tarwiyah, di situ sholat 5 waktu dikosor tapi tidak dijamak. Tanggal 9 keesokan harinya dari Mina kemana? Arafah. Itu yang wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, itu intinya haji, al-hajju Arafah. Tanggal 9 singkat cerita ke Arafah, nanti dimulai wukuf terutama setelah sholat duhur itu biasanya sampai nanti matahari tenggelam. Itu di Arafah. Perbanyak zikir di situ. Perbanyak zikir di situ karena itu intinya haji itu sebenarnya itu. Jangan malah jalan-jalan enggak jelas. Pas Arafah wukuf harus jam perbanyak zikir, sudah ngantri sekian tahun, biaya besar, pas wukuf di Arafah malah jalan-jalan naik ke bukit Jabal Rahmah, naik apa gitu kan. Ya banyak zikir di situ, kurangi belanja-belanja pas hari-hari itu. Kan? Nah, sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Sebelum matahari tenggelam jangan keluar dari Arafah. Kalau kalian keluar sebelum matahari tenggelam maka nanti kena dam. Harus mau beli kambing, nyembelih kambing minimal, unta pun boleh. Sampai maghrib. Tanggal 9. Setelah matahari tenggelam dari Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Sampai ke Muzdalifah, di situ ngapain? Istirahat. Enggak usah istirahat di situ. Sampai kapan? Kalau kuat sampai pagi hari, berarti sampai tanggal 10 Dzulhijjah pagi. Sampai sholat subuh di situ. Kalau enggak kuat, maka boleh sampai tengah malam. Jadi di Muzdalifah sebenarnya sudah masuk 10-nya, tapi untuk memudahkan 9 itu di Muzdalifah minimal sampai tengah malam. Kalau mau di situ boleh ngambil kerikil untuk lempar jumroh. Ya kan, untuk lempar jumroh. Ngambilnya berapa? Tanggal 10 nanti akan melempar 1 jumroh tok. Tanggal 10 cuma 1, jangan 3-3-nya. Cuma 1, jumroh Aqabah, jumroh yang paling pinggir, yang ke arah Makkah. Tanggal 11 itu 3. 1 jumroh itu 7 kali. Berarti tanggal 10-nya 7 batu. Tanggal 11 3 jumroh yang akan dilempar kali 7 berarti 21. Berapa? 21 tambah 7 28. Tanggal 12-nya 3 jumroh 21 juga. Berarti 28 tambah 21 49. Itu minimal. Karena nanti kalian boleh sampai tanggal 13. Tapi rata-rata orang Indonesia tanggal 12 sudah keluar dari Mina.
Nah, di Muzdalifah tadi kalian nyari batu, nyari kerikil, kan? Nyari kerikil di situ banyak lah. Kalau di situ nggak ada, cari di Mina pun boleh, kan? Atau di Jumroh itu. Kalian di Muzdalifah katakanlah sampai pagi, berarti sampai tanggal 10. Terus tanggal 10 itu kemana? Nah, tanggal 10 kalian kembali ke Mina. Dari Muzdalifah kembali ke Mina. Tanggal 10-nya Idul Adha itu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan satu, dia melempar jumroh akobah. Jumroh satu tok yang dilempar. Kemudian dia tahallul. Nah, digondol rambutnya, banyak tukang cukur nanti di situ. Gondol. Kalau sudah lempar jumroh dan sudah tahallul, maka dia sudah boleh melepas kain ihramnya, sudah boleh pakai pakaian biasa. Tapi belum boleh berhubungan suami istri. Nah, kalau dia mau melanjutkan tawaf ifadah, tawaf lagi plus sa'i, maka boleh. Kalau dia mau mengakhirkan tawafnya, itu juga boleh. Misalnya dia mau langsung tawaf, kan, setelah lempar jumroh, tahallul, terus tawaf, jalan itu, nggak tahu ya, saya dulu jalan, keluar dari Mina itu habis asar, lempar jumroh, sampai Masjidil Haram pas adzan maghrib, jalan kaki. Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini nggak boleh diwakilkan. Ya, kalau lempar jumroh itu boleh diwakilkan, sakit, minta tolong orang untuk mewakili lempar jumroh. Tapi kalau tawaf ifadah tidak boleh diwakilkan. Kalau sakit bagaimana? Tetap dibawa ke situ. Entah nanti digendong, dipakai kursi roda atau apa gitu kan, nyewa, tetap tidak boleh diwakilkan. Nah, maka ya harus datang. Nah, kalau dia langsung tawaf ifadah terus sa'i, maka sudah selesai. Kembali ke mana? Kembali ke Mina. Berarti tanggal 10 itu masih nginep di Mina. Apa yang dilakukan di Mina? Mabit, wis tidur di situ. Tidur di Mina sampai keesokan harinya tanggal 11. Apa yang dilakukan? Nah, ini setelah matahari agak tinggi. Itu sebenarnya yang lebih utama. Dia akan melempar jumroh tanggal 11-nya. Berapa jumroh? 3. Kalau tanggal 11-nya 3. Ula, wusta, kubro, atau ula, wusta, aqobah. Ula dulu 7 kali, Allahu Akbar. Nah, wusta, aqobah. Setelah lempar jumroh 3 ini, masih tanggal 11 itu kemana? Balik ke Mina lagi. Balik ke Mina lagi. Ya, nginep lagi. Cuma rata-rata orang Indonesia, karena jumroh ini sudah di pinggiran kota Makkah, itu kebanyakan ke hotel. Nanti kalau sudah sore balik ke Mina. Gitu. Orang Indonesia gitu rata-rata, yang hotelnya dekat. Tapi ya sebenarnya balik ke Mina. Berarti tanggal 11 kembali nginep di Mina. Semalam di Mina berarti besoknya tanggal 12. Apa yang dilakukan? Lempar jumroh lagi. Berapa? 3 jumroh. Tanggal 12 kalau kalian keluar dari Mina sebelum waktu maghrib, maka boleh meninggalkan Mina, sudah kembali ke hotel. Tapi kalau sampai waktu maghrib masih di Mina, itu harus nginep semalam lagi. Dan itu yang lebih utama. Nah, itu yang dalam bahasa kita itu disebut, yang sampai tanggal 12 tok itu disebut nafar awal, yang sampai tanggal 13 itu nafar tsani. Itu maksudnya itu. Kalau bahasa Qur'annya ya wamanis ta'jala minkum. Mana surat itu? Istijal. Rata-rata 12. Nah, tanggal 12, kalau kalian mau sampai tanggal 12 tok, maka sebelum maghrib usahakan sudah keluar dari Mina. Habis itu sudah selesai. Haji sudah selesai. Ritual haji sudah selesai. Tinggal nanti kalau mau meninggalkan Makkah, tawaf. Tawaf apa? Ya, tawaf karena ingin meninggalkan Makkah.
Tapi yang yang tidak boleh digantikan itu sebenarnya yang paling wajib itu tawaf ifadah tadi. Tawaf ifadah. Jangan sampai ketinggalan tawaf ifadahnya. Bapak sudah haji lupa tawaf ifadah. Nah, nanti harus balik ke sana untuk tawaf ifadah. Kan sulit. Wallahu a'lam. Ya, itu kurang lebih ya, karena Rasulullah SAW tahun itu khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara berhaji kalian. Orang-orang Arab haji, tapi hajinya sudah dicampur dengan tradisi jahiliyah seperti tadi. Nah, telanjang begitu. Maka kemudian Rasulullah tahun 10 Hijriah itu ingin mengajarkan kepada umat Islam, ini loh cara berhaji yang benar. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Itu silahkan nanti dibahas detail ketika kalian belajar tentang fikih, bagaimana ihram itu, ketika tawaf, ketika sa'i, apa yang dibaca, kapan harus lari-lari, kapan cukup jalan, ada doa khusus enggak, ada atau doa umum. Itu dibahas dalam bab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk waktu isya, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum